Yo guys, kembali lagi bersama saya Itok Aman di channel YouTube yang Lanjut. Lanjutkan. baik, oke. Pada konten kali ini kita mau membahas tentang begini, Bapak. Ada konten di YouTube, dengar lu kan? Iya. Ada konten di YouTube. Orang tanya tuh, orang-orang di kota besar. Orang tanya, Bang Flores itu di mana? Di Maluku apa di Papua? Mereka jawabnya di Maluku. Ada yang jawab di Papua, ada yang jawab di Maluku, ada yang jawabnya di NTB, ada yang jawabnya di Sulawesi. Kesimpulannya banyak orang yang tidak tahu letaknya Flores itu di mana. Bagaimana menurut Bapak? Kalau ditanya Bang Flores itu di mana? Bang, di Flores lah. Ya toh. Tidak mungkin kalau Bang Flores itu adanya di Maluku, di Papua. Kan tidak mungkin. Tapi di Flores. maksudnya macam begini kayak di NTT begitu ya. Iya, di NTT. Flores itu adalah NTT. Flores itu ada di NTT. Di NTT dia. Jadi siapa bilang kalau Flores itu di Maluku sana? Banyak orang Di Papua. Bapak belum nonton kontennya ya? Flores itu di NTT. NTT lah, NTT dia. NTT. NTT. Bukan di Medan ya? Ah, bukan. Bang, Flores itu di mana? Di Flores tidak ada bank. Adanya bangkrut. Kalau Flores itu banknya Bank di NTT mana? ya, Bank Tidak. NTT ada, ya. Kalau bank NTT. Itu baru ada di Flores. NTT di Flores. Kalau bilang Bank NTT itu tidak ada kah Bank NTT? Jadi bagaimana menurut Bapak ketika orang kami yang di kota nih, Bapak? Kami yang pernah ke kota. Ada orang yang selalu menertawakan kita orang timur karena kita kulit hitam, rambut keriting, mata merah, bibir hitam, kumis keriting, brevo keriting. Mereka menertawakan kita. Orang sebut itu rasisme gitu. Oh, rasisme. Ya, Oh, itu sesungguhnya itu salah. salah. Nah, kulit hitam itu mata merah, apalagi tadi Rambut keriting. rambut Macam keriting. saya ini sering jadi bahan tertawanya Tapi orang-orang. kan tidak hitam, sawo matang sebenarnya. Tetapi dalam pemikiran mereka yang selalu melihat kita orang Indonesia Timur itu selalu negatif, mereka melihat kita orang hitam. Hitam tuh negro lah, orang negro. Ya, hitam. Kalau kita orang Flores nih Coklat tidak hitam, sama matanya. sawo matang, Sama matang kita ini, guys. sawo matang kita ini. Guys, kita sama matang, guys. Kita orang Flores nih sawo matang. Yang disukai oleh yang lain-lain itu sawo matang itu dicari-cari itu. Ya, mahal itu kulit sama. Mahal itu sawo matang itu. Macam sapu rambut, mahal sapu rambut. Makanya saya pelihara. Rasain itu. Rambut itu mahal itu. Iya, mahal. Keriting begini mahal ini. Kalau bandingkan dengan harga ginjal, lebih mahal saya punya rambut daripada harga ginjal. Iya, kalau Ya, bandingkan memang tidak salah kalau rambut mahal itu orang Flores itu selalu katakan itu keriting kerubo itu rambutnya mahal. keriting turbo. Kribo. sorry. Kribo itu rambut mahal itu. Kalau rambut murah itu seperti Papa punya rambutnya murah. Dia Tapi murahnya begini. harga diri yang mahal nih. Rambut boleh. Iya, rambutnya murah, tidak pakai sisir apa segala macam. Rambut murah ini. Cuman ini pendek ini rambut nih. Siapa yang penting? Kalau panjang, ini rambut ini tidak pakai sisir, cuman pakai jari saja. Zaman dulu punya ya? Bagaimana sisir zaman dulu? Sampai sekarang juga lah. Bagaimana? Nah, 1, 2, tarik. Enak. Rambut murah dia ikut tarik gitu. Pantas hidup tidak pernah maju-maju tuh. Karena begitu tuh. Hidup tidak pernah maju-maju begini. Tarik apa? Dorong ke belakang, dorong, tarik. Orang maju begini misalnya. Ini anggap saja ini maju ya. Ini bukan maju kalau begini nih ke belakang. Dua-duanya ini ke belakang. Terus majunya begini. Majunya ke depan lah, ke muka begitu. Iya.
Jadi yang dikatakan orang Flores itu rambut murah seperti papa punya rambut nih, Kristo ini nih. Oke. Rambut murah ini. Kalau rambut macam sepunya Kamu punya rambut itu ya lama-lama mesti pakai apa namanya? gerinda sensor. Kalau gerinda itu sensor dia. Yang pakai jaring itu kah? Apa ya? Gunting rumput bukan? Sisir itu. Sisiran pakai jaring apa ya? Sisir besi itu kah? Yang tarik kotoran itu. Tarik sampah ya. Tarik sampah. Sisir sampah. Sisir sampah. Bukan mah. Iya, rambut model kamu itu Sial. pakainya sisir sampah baru dia bisa ikut. Ya betul. Tapi itu namanya rambut yang butuh mahal itu baru bisa dia ikut. Yang butuh barang mahal, butuh perawatan yang mahal. Iya. Pakai sisir besi itu kan. Iya. Baru bisa tarik. Kalau tidak yang murah lah, orang sering buat bambu-bambu itu. Oh, sisir pakai bambu. Nah, sisir pakai bambu. Ditarik pun ke depan tidak bisa, karena memang Didorong ke belakang pun tetap. kribo dia kak, kribo. Malahan nyangkut sisirnya, nyangkut. Itu namanya rambut mahal. Rambut mahal. Ya. Kalau rambut murah seperti papa ini tidak perlu beli alat besi, tidak perlu beli sisir lah yang plastik itu, tidak perlu. Tapi kalau kembali Dia ke pakai jari saya begini. kembali ke topik yang tadi, tentang bagaimana orang di luar sana itu tidak mengenal Flores. Orang tidak tahu Flores itu ada di mana. Ada mereka bilang di Maluku, ada yang bilang di Papua. Ya, ada beberapa orang bilang kalau Flores itu memang ada di NTT, benar. Maksudnya saya, nilai positifnya yang harus kita ambil kalau menurut saya. Kenapa orang tidak kenal dan tidak tahu Flores itu gimana? Kita boleh saja sebagai orang Flores merasa kecewa ketika orang tidak tahu letak Flores itu ada di mana, ada di NTT. Mereka tidak tahu misalnya. Kita boleh saja kecewa juga menurut saya. Tetapi kita juga punya tanggung jawab besar, kita juga punya PR untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa Flores itu ada di mana, apa yang dimiliki Flores. Nah, perkenalkan kepada dunia supaya mereka tahu, oh ini dari Flores itu ada di mana, di NTT. Macam Labuan Bajo dengan ikon komodonya, terus kain songket, tenun ikat yang ada di NTT yang jangan dulu berbicara NTT secara keseluruhan, bicara saja Flores ini, apalagi Manggarai saja. Kita punya tenunan ikat itu, setiap kecamatan itu ada tenunan ikatnya, setiap kabupaten punya tenunan ikat, punya ikon sendiri. Selain itu di sini juga dengan pariwisatanya, kita perkenalkan pariwisata kita selain Komodo, selain Riung, selain Kelimutu, masih ada wisata-wisata yang lain macam Bayi Rebo yang harus kita perkenalkan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di kota yang tidak tahu letaknya Flores itu ada di mana. Kita perkenalkan kepada mereka supaya mereka bisa tahu bahwa Flores itu ada di NTT, NTB, Bali, Jawa, baru sana, baru mereka tahu. Cuman kesalahannya orang-orang ini lupa belajar tentang peta buta, jadinya pikiran mereka yang buta. Bukan buta pikiran sebetulnya. Apa ya? Sebenarnya begini. Ya. Kalau mau baca tentang orang Flores, Ya. Sekarang orang Flores itu sering tampil dengan warna Floresnya. Ya. Di mana-mana saja. Ya. Di Jakarta pun sudah ada orang Flores kok. Gores Mere. Itu. Beni Kabur Harman. Dan terlalu banyak orang Flores di Jakarta. Ya. Paling tidak itu sering menggunakan, Atau yang sekarang menteri apa ini, Johnny G Plate ini, saya lupa. Johnny Plate. Ya, Johnny itu Gerald Plate. orang Flores tuh. Nah, kadang dia itu kalau berbicara, Menteri apa Johnny Plate? dia itu Yang urus selalu memakai topi adat, yang mirip songke begitu kan. Terus di situ di songke itu ada gambar buaya daratnya. Dengan buaya darat bukan buaya darat, itu komodo ya. Itu Oh ya, di komodo itu ada buaya kan. oh mereka masih satu family. Tolong komen jelaskan kepada kami di kolom komentar apakah buaya darat dengan komodo itu mereka keluarga itu family mereka. Itu. Jadi ya kan komodo familinya komodo, tokek, cicak, biawak, mungkin buaya juga ya. buaya juga. Ya, itu di airnya mungkin bisa jadi. Ada Nanti kita buaya. cek di internet. Kalau saya dulu pernah ke Labuan,
di sana itu ada banyak buaya sebenarnya. Ya. Tapi yang bisa pegang itu kecuali ada satu orang yang namanya di Labuan itu Saya ingat. Tunggu dulu. Nanga orang panggil di sana Nanga. Orang sebut Nanga. Orang sebut dia itu Baba Nanga. Orang Cina. Sehingga kalau kita ke pulau itu minta dia dulu ke bawah ke pulau itu, nanti dia yang bisa itu berteman dengan buaya itu, dengan buaya yang ada di Komodo itu kan. Nah, jadi kita juga bisa raba-raba saja, tapi Yang penting ada dia ya. ada dia. Kalau Masa tidak ada dia, tidak bisa. Kita jadi bahan makanan ya. Tidak bisa. Itu Baba Nanga, ada orang panggil di Labuan itu. Memang dia Baba orang Cina dia. Antara dia Cina kau orang Flores, tapi dia sering dipanggil Baba Nanga. Baba Nanga. Itu saya dulu itu tahun 1983. Nah, 1983. Kamu lahir? belum. Oh, Bapak masih muda waktu itu ya? Saya masih muda. Masih seusia saya. Ya, masih seperti kamu. Jadi di sana itu kalau tidak ada Baba Nanga, orang tidak bisa lihat itu buaya itu. Jadi kalau orang Flores itu tidak terlepas dari itu, seperti Bapak Joni Plate itu. Ya, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Bapak Joni Informasi. Plate, dia itu sering kalau berbicara di mana tempat saja, yang penting dia itu sering, kalau saya lihat itu sudah sesungguhnya warna orang Flores. Dia menampilkan dengan dia punya adat-adatnya. Oh, kain adat ya, pakai jas songke. Songke itu. Oh, macam Pak Gabriel Mahal juga. Nah, Pak Gabriel itu Mahal. Yang di IELTS itu. Jadi temannya Karni Ilyas. Nah, terus di kepala saja sudah memakai topi songke. Ya, songke Manggarai. Topi songke. Terus jasnya pun songke. Ya, motif songke. Terus ya kalau kain sarung itu, kecuali kalau dia pakai pasti saat adat ya. itu saat adat. Ya, acara adat. Tapi tidak mungkin dia memakai sarung kalau Di kantor. ya di kantor tidak, atau di tempat dia ini tidak. Sebenarnya bisa saja, Jadi- bisa saja begini Bapak. Sebenarnya bisa saja kalau seandainya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat adat atau masyarakat yang bergelut di kesenian tenun itu, bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah bisa gunakan mereka punya kain tenun pada hari-hari khusus untuk membantu perekonomiannya mereka, untuk memperkenalkan tentang kain tenun tadi. Macam orang sekarang kan batik itu kan dari Jawa. Ada saat-saat tertentu orang menggunakan batik di kantor. Nah, kenapa kain tenun NTT? Kenapa pemerintah NTT belum terapkan itu? Gitu. Sebenarnya bisa pakai sarung atau kain tenun di sarung tenun di kantor bisa sebenarnya. Kalau seandainya ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Di beberapa tempat memang sudah diterapkan, tapi belum merata. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Itu kritik sosialnya. Ya, karena memang Flores itu adalah NTT. Nah, sebenarnya kenapa lagi ke sana? Macam di NTT, di NTT itu Pemda NTT misalnya pakai nah, misalnya hari Sabtu, hari Jumat berkantor dengan menggunakan kain tenun setiap daerah misalnya. kalau berbicara tentang kantor, ya bisa saja, kecuali ada dari pihak NTT yang mengedepankan bilang ini kan tentang kita punya kebudayaan adat di sini. Kebudayaan adat di sini seperti topi songke, jas songke, sarung juga songke. Jadi memang sebagiannya itu sering saya lihat bahwa itu sudah ditampilkan.
Tetapi keliru juga orang tidak membaca bahwa itu adanya orang NTT. Macam Johnny Plate itu kan Orang Flores. orang Flores itu. Jadi keliru kalau seseorang Macam itu kaman? tidak mau tanya bilang begini, ini orang apa ini sebenarnya yang pakai topi Ini motif dari mana? motifnya ini, Dari mana? jasnya juga itu. Saya pernah melihat Johnny Plate itu memakai Jas mungkin. jas oke. Jadi orang tidak mau bertanya bilang begini, aduh ini orang apa sebenarnya. Sebetulnya Flores itu sudah sering ditampilkan, cuman orang tidak melihat dan tidak mau mempertanyakan terhadap satu sama yang lain, Kak. Ini seperti apa ini pakaian ini? Dari mana? Dari mana? Tidak ada terbit di pabrik itu, Kak. Tidak ada. Itu kain tenun. Buatan pabrik itu tidak ada kecuali di tenun. Itu kain tenun. Bukan motor lewat. Tidak apa. Bukan kain tenun tadi. Itu motor lewat. Begitu. Oke. Nanti kalau orang masih mempertanyakan kira-kira Flores itu di mana? adatnya Flores itu seperti apa? Banyak. Iya, barangkali masih ada yang mempertanyakan begini, seperti apa warna-warna pakaian adat orang Flores itu. Bapak bisa menampilkan itu warna itu Ada. untuk membuktikan bahwa inilah Flores. pakaian adat orang Flores. Inilah Flores. Sebentar bisa. Pemirsa. Pak Kardelius, pemirsa. Kita rehat sejenak. Jadi guys, maksud dari pembicaraan kita dari tadi kita mungkin agak sedikit melenceng. Sebenarnya kita membahas tentang rasisme. Kita agak sedikit keluar dari topik. Bahwa di Flores itu punya banyak ikon yang perlu kita tampilkan, itu yang harus kita perjuangkan untuk memperkenalkan Flores kepada masyarakat Indonesia, masyarakat nasional dan masyarakat dunia bahkan. Seperti kopi Manggarai, kopi Bajava, atau orang biasa sebut kopi Flores. Cuman orang-orang lupa, mereka tidak mencari tahu Flores itu ada di mana. Flores itu guys ada di NTT. Jadi oke. Soal rasisme tadi. Banyak orang kota bilang bahwa kita anak kampung ini, orang-orang timur kalau pergi ke kota norak. Kita norak. Lihat gedung-gedung sedikit kita kelihatan kampungan, nampak sekali bahwa kita orang kampung kalau kita pergi ke kota. Padahal mereka orang kota juga Bapak. Mereka juga norak kalau mereka datang ke Indonesia Timur. Lihat alam bagus dikit Indonesia Timur, teriak macam orang stres. Itu kan norak. Ya, berbicara tentang kopi. Oh, lari ke kopi sekarang. Oke guys. Berbicara tentang kopi. Itu ada jenis kopi yang dikasih nama itu kopi Manggarai. Ya. Nah, Kopi colol. kopi colol itu kemudian, tapi dia itu kopi Manggarai sebetulnya. Kopi Manggarai. Jadi kopi Manggarai ini ya dikelola di kemudian masa ini menjadi kopi unggul. Kopi unggul itu adalah kopi Manggarai sebenarnya. Nah, kopi unggul itu adalah kopi Manggarai. Kopi Arabica ya? Ya, kopi Arabica. Itu adalah kopi Manggarai sebenarnya. Sedangkan kalau yang saya sudah melihat itu ada kopi, kalau kopi Robusta itu sudah dari dulu memang di Flores itu ada kopi Robusta. Tapi kopi unggul yang sekarang dinilai disebut-sebut ini kopi unggul itu bukan unggul sebenarnya, kopi Manggarai dia. Arabica orang sebutkan. Ya, Arabica, kopi Manggarai. Itu kalau berbicara tentang kopi. Kalau kopi Bajava apa tahu? Kopi Bajava itu belum saya tahu ada kopi Bajava. Bamote. Nah, jauh baik teh kok.
Jawa Barat kopi nggak ada kena. Kopi nggak ada ya. Kopi nggak ada. Tapi kopi Flores baik kopi Flores ya. Kalau kopi apa? Kopi Flores baik kopi Flores ya. Oh, baik. Rasa biadab betul ya. Baik. Maksudnya rasa keren. Orang bilang rasa biadab. Iva biadab le. Biadab itu bahasa gaulnya keren. Oh keren kok. Iya. Biadab tuh. Keren kah biadab tuh? Tidak. No. Jadi sampai di situ dulu konten kita pada kali ini guys. Oke guys. Yuk kita sudah membahas tentang beberapa Jangan topik. lupa itu kopi manggarai. Ya, jangan lupa subscribe juga. Itu yang paling penting. Jangan lupa susu sapi. Jangan lupa subscribe. Ya. Bukan susu sapi. Apa? Subscribe. Itu. Bukan susu sapi. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa kopi manggarai. Jangan lupa kopi manggarai. Kopi manggarai. Kopi asik. Nikmat kopi Manggarai. Nikmat.